Jadi Raperda ini cukup seksi juga ke depan di dalam rangka percepatan pembangunan Bali menuju kesejahteraan masyarakat Bali ya. Dipersepsikan bahwa CSR ini bagian dari bentuk donasi perusahaan. Belas kasihan atau charity itu bukan. Esensinya dampak yang ditimbulkan kemudian perusahaan memberikan bentuk tanggung jawab sosialnya. Saat ini terdata ada 14 BUMN dan ribuan perseroan terbatas yang perusahaan swasta, 434 hotel berbintang, 1.800-an perusahaan konstruksi ya. Kalau ditata ada aturan yang mengatur bagaimana penyebaran daripada CSR ini kan ini akan sangat luar biasa. Perusahaan memberikan atau kepedulian sosialnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Bali ya. Dana ini yang terkumpul yang dikelola ini di tepat sasaran, terukur, transparansi dan sebagainya, diketahui besarannya untuk menggulirkan wujud daripada PJSR ini. Jadi didata dulu, ada satu portal, ada Pokja, ada leading sektornya. Bisa kebayang berapa ini besar sekali angkanya nanti dan terukur tepat sasaran. Sekarang ini berjalan sendiri-sendiri gitu. Sesuai apa niat perusahaan kan begitu. Niat perusahaan dan ke depan juga bukan hanya niat perusahaan tapi ada usulan kebutuhan masyarakat yang apa? Diproyeksikan oleh pemerintah usulan kan begitu. Iya betul. Satu lagi kebijakan berupa rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang tengah digodok di DPRD Bali bersama pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayne Koster, yang menjadi satu dari 3 ranperda strategis yang digodok, dibahas dan dikebut dalam 1 bulan ke depan di penghujung kepemimpinan Bapak Wayne Koster. Salah satunya adalah Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Nah, ini akan kita bedah bagaimana Ranperda ini dan apa nanti kontribusinya, manfaatnya bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Sudah bersama kami Bapak Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirajaya Wisnu. Swastiastu, Pak De. Swastiastu, Pak ya. Ya, ini kita kayaknya akan menganalisa lagi, Pak De. Membedah lagi salah satu perda, pasal per pasalnya mungkin tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSL perusahaan, atau kalau populer kita kenal dengan CSR gitu ya. CSR ya, betul. Corporate Social Responsibility. Nah, ini bisa kita cermati Pak De, ini kayaknya salah satu perda yang menarik juga kalau bahasanya Pak De seksi kan begitu. Ya, seksi lah untuk Bali di era Pak Koster di kepemimpinan beliau yang pertama yang akan segera berakhir. Mungkin sedikit Pak De pandangan Pak De ke perda ini, tapi sebelum itu mungkin bicara dari sisi esensi dari TJSL kita atau CSR lah. Menurut Pak De ini seperti apa? Karena selama ini banyak persepsi berbeda tentang CSR gitu atau TJSL. Silakan Pak De. Baik, pertama kami apresiasi Bapak Gubernur ya mengajukan Raperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Satu di antara 3 yang sedang dibahas di DPR saat ini. Diharapkan 1 bulan ke depan sudah ada kesepakatan dan ketok palu kan gitu ya. Jadi Raperda ini cukup seksi juga ke depan di dalam rangka percepatan pembangunan Bali menuju kesejahteraan dan juga masyarakat Bali ya. Jadi esensi daripada CSR ini sebetulnya adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap akibat daripada operasional bisnisnya gitu, keputusan dan aktivitas bisnis, kegiatan bisnisnya baik di masyarakat sekitar maupun lintas daerah yang terdampak di komunitas masyarakat sekitar ataupun masyarakat umumnya, terlebih di masyarakat sekitar. Di intinya lah dampak daripada unit usaha ataupun kegiatan usaha yang berdampak gitu ya. Terutama misalkan di luar Bali ini, terutama di Kalimantan, perusahaan tambang gitu ya misalnya. Perusahaan tambang yang berdampak kepada limbah, di Jawa pabrik-pabrik yang juga aktivitas daripada usaha itu menimbulkan kebisingan, polusi udara, dan kewajiban daripada perusahaan ini tentu memberikan semacam tanggung jawab sosial dan meminimalisir lingkungan perusahaan. Jadi istilahnya CSR. Jadi bukan selama ini sudah dianggarkan, diperhitungkan dengan kepatutan kan begitu berapa. Semakin besar dampak yang dihasilkan tentu pemberian dari PJSR ini
seharusnya diberikan juga dalam jumlah besar kan begitu. Jadi bukan semacam apa ya istilahnya donasi atau belas kasihan atau apa gitu ya? Nah, seringkali kan dipersepsikan bahwa CSR ini bagian dari bentuk donasi perusahaan. Bahkan belas kasihan gitu. Belas kasihan atau charity itu bukan. Jadi esensinya ya seperti itu. Dampak yang ditimbulkan kemudian perusahaan memberikan bentuk tanggung jawab sosialnya kan begitu. Dengan memberikan keuntungan dari kegiatan usaha itu diberikan untuk pemulihan ataupun apa istilahnya itu lingkungannya gitu ya? Perawatan lingkungannya. Perawatan lingkungan. Ya. Nah, ini kalau kita cermati lebih dalam, apa menurut Pak De yang memang menjadi esensi atau krusialnya perlu hadirnya perda ini, perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari aspek hukum atau juga aspek sosial atau aspek sosiologi atau aspek tadi dalam konteks pembangunan Bali atau kesejahteraan masyarakat gitu. Apa yang menjadi esensi latar belakang bahkan krusialnya perda ini? Ya, sebelumnya tentu ini perda yang akan segera yang sedang dibahas ini. Ya. Ini cantolan hukumnya di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang PT ya? Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. 2007 ya? Pasal 1 ayat angka 3 ya. Kemudian sekarang ini juga di Undang-Undang Provinsi Bali ya. Pasal 8 Undang-Undang Provinsi Bali 15 Provinsi Bali tahun 2023 pasal 8 ayat 5 ya. Jadi bunyinya seperti ini. Pemerintah daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sesuai dengan sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali. Berarti sudah ada catatan hukumnya di Undang-Undang Provinsi Bali sebenarnya. Catatan hukumnya kan sekarang ini ada gitu ya. Sebelumnya kan belum ada gitu. Belum ada, hanya di Undang-Undang PT saja. Undang-Undang PT. Sekarang diperkuat. Nah, di Bali industri apa atau perusahaan apa? Kan mungkin perusahaan tambang atau perusahaan pabrik yang berdampak kepada yang secara signifikan ke lingkungan. Tapi saat ini terdata ada 14 BUMN. Ya, perusahaan negara lah, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara dan ribuan perseroan terbatas yang perusahaan swasta berarti ya. Perusahaan swasta, 434 hotel berbintang, 1.800-an perusahaan konstruksi ya. Ya, dan lain-lain. Berarti jumlahnya kalau di total belum lagi kalau misalnya masuk hitung-hitungannya koperasi gitu misalnya yang koperasi belum masuk juga masuk dalam koperasi. Menurut hemat kami dalam pasal berapa itu disebutkan di pasal 1 di ketentuan pasal 1 poin 19 tentang badan usaha non perseroan dan persekutuan perdata ya. Koperasi itu masuk di mana? Mungkin ini yang belum masuk gitu belum masuk. Dan barangkali masuk di mana dia kan? Ini. Nah, dari sekian yang kami sebutkan di atas, kalau ditata dia ada aturan yang mengatur bagaimana penyebaran daripada CSR ini kan ini akan sangat luar biasa. Memberikan perusahaan memberikan atau kepedulian sosialnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Bali ya. Nah, begitu. Ini kan juga menjadi mungkin juga menjadi dasar pemikiran bahwa memang TJSL atau CSR bahasa umumnya atau bahasa kerennya itu memang sudah menjadi kewajiban perusahaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang PT. Tapi dalam konteks penyalurannya kepada siapa itu kan mungkin selama ini belum terdata atau belum diketahui by data, by name atau by address misalnya oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga lahirlah pengaturan seperti ini dan dikuatkan dengan payung hukum berupa perda agar ada pengkoordinasian dalam mulai dari pengusulan, perencanaan sampai pengelolaan, penyaluran, monitoring, bahkan mungkin sampai ada reward nanti ya kan seperti itu kalau nggak salah saya baca di perda ini. Selama ini bagaimana Pak De perusahaan? Apakah memang sudah terdata, termonitoring atau memang belum gitu sehingga kita memang perlulah adanya perda ini untuk ada koordinasi gitu dengan pemerintah daerah. Ya. Jadi perda ini kedepannya akan menata mengelola, memonitoring seberapa banyak
perusahaan yang tergolong BUMN, perseroan, non perseroan yang diatur dalam perda ini. Baik maupun yang non perseroan seperti tadi ada Pirma, ada CP, ada koperasi gitu mungkin misalnya. Ini akan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga nanti terukur. Tepat sasaran, terarah. Apa yang nanti diberikan oleh perusahaan ini, di mana akan diberikan, apakah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai isu publik, kan gitu biasanya kan. Di sana ada kebutuhan tentang mesti dibantu anak-anak sekolah dan sebagainya. Isu-isu ini kan ada di publik. Nah, ini menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut untuk menentukan lokasi, ya kan? Seberapa banyak diberikan. Selama ini. Nah, sekarang dengan adanya perda ini, berarti kan segala sesuatu koordinasi ini diatur dengan pemerintah daerah, yang mana di ruang lingkup provinsi, yang mana ini kan ada dua ya. Undang-undang Provinsi Bali kan mengatur koordinasi dengan lintas kabupaten. Berikan kewenangan koordinasi gubernur dengan bupati wali kota dalam konteks penyamaan usulan tanggung jawab sosial ini atau CSR kan begitu. Betul. Ada perusahaan yang ada mungkin berdiri di satu kabupaten atau satu kabupaten kota, tapi dia juga ada di lintas kabupaten. Nah, ini bagaimana koordinasinya kan begitu. Dan ini masuk provinsi. Nah, ini kewenangan ini yang diberikan kepada sesuai Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 pasal 8 ayat 5 untuk adanya koordinasi. Setelah ini ada suatu koordinasi, kemudian segala satu usulan. Nah, ini leading sektornya ini di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ya. Ini sudah dalam leading sektor Bapeda. Kemudian ini kan akan mempercepat, terkoordinir, termonitoring, dan kemudian segala sesuatu yang sampai selesai proyek misalkan yang diberikan CSR oleh perusahaan, melaspas dan bagaimana reward penghargaan itu kan semua diatur di perda. Ini bagus sekali. Jadi sebenarnya tadi kembali kepada yang Pak sampaikan, pengaturan koordinasi atau tadi ada usulan dan sebagainya sampai tahap pengelolaan ini adalah untuk juga mendukung percepatan progres pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Walaupun bukan konteksnya menambah penghasilan daerah gitu, tapi betul. Seperti apa itu Pak penegasannya? Ya, kalau kita walaupun dia tidak dimasuk kas daerah ya, tapi ini kan dikelola, dikoordinasikan kan angka yang muncul. Ini bisa berpuluh-puluh miliar dari sumbangan. Angkanya belum tahu berapa sebenarnya, kan nggak tahu kita. Ke depan kan lebih terdata ini. Karena ada usulan tadi dari pemerintah daerah sehingga angkanya akan muncul gitu. Dan kemudian komunikasi ini jalan dari perusahaan atau dari pemerintah daerah. Ya, mungkin usulannya itu pemerintah mengusulkan ke dalam satu perusahaan atau BUMN, perserion, non perserion, untuk diusulkan suatu bantuan di suatu wilayah gitu ya. Sementara perusahaan itu sendiri sudah mengalokasikan bantuan itu di wilayah lain dengan kebutuhan bantuan yang lain gitu. Nah, ini lewat perda ini segala koordinasi, sinkronisasi, ada istilahnya Pokja itu. Kelompok kerja. Ini yang bekerja. Termasuk itu juga setelah di pasal 11 ya, dalam konteks pengelolaannya itu nanti akan dibuat semacam portal pengelolaan layanan program TJSL. Saya nggak tahu apakah portal ini mungkin maksudnya semacam website mungkin, atau aplikasi terpadu mungkin satu pintu gitu misalnya. Kemudian dari seperti Pak singgung di pasal 13 itu ada Pokja atau kelompok kerja yang dalam konteks mengelola termasuk mungkin juga pengawasannya lah, pelayanan dan sebagainya. Ini menurut Pak seperti apa? Ini ada portal, satu pintu dan Pokja gitu. Ya, ini kembali lagi berbicara portal ini dengan kekinian ini. Ya, portal ini kan artinya satu aplikasi atau website. Ini dalam rangka kita meminimais atau mempermudah segala bentuk data itu masuk dalam satu aplikasi ini. Segala misalkan perusahaannya, data perusahaannya, kemudian data pengusul usulan, data usulan, di mana disalurkan, bidang apa, kan jumlahnya. Berarti by name by address lengkap. By name by address. Nah, inilah lewat aplikasi ini.
nanti seperti apa, tapi persepsi kami kalau satu portal itu ya dengan teknologi informasi dan website, kemudian dengan fitur-fitur yang mengakses cepat, ya usulan, kemudian BUMN ini berapa CSR-nya, nah, ini koordinasi ini ya. Pokja ini yang apa artinya mengelola barangkali ini portal ini kan begitu. Ya. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri ya Badan Perencanaan Daerah ini juga punya usulan-usulan terhadap bantuan dari perusahaan untuk mempercepat pembangunan daerah kan begitu. Kan ada hal-hal yang misalkan sekarang kan di proyek Besake kan, kan ada CSR yang diberikan di sana dari Angkasa Pura misalkan, pembangunan toilet dan sebagainya itu. Nah ini semua masuk dalam bisa terkoordinasi dengan baik, terkoordinasi dengan baik. Nah, tadi bicara hal yang krusial soalnya sebenarnya adalah di konteks ini yang mungkin perlu pencermatan khusus gitu, termasuk dalam aplikasinya ya semoga tidak ada benturan gitu, benturan kepentingan atau mungkin karena benturan ego masing-masing gitu misalnya. Ini di bab ke-6 itu tentang perencanaan, koordinasi dan penetapan daftar peserta program TJSL. Intinya kan ini juga mencakup pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi atau dalam hal ini gubernur dan wali kota kan akan mengajukan data atau daftar usulan, perencanaan usulan yang bisa misalnya diberikan TJSL oleh perusahaan. Nah ini kita nggak tahu nanti bentuknya, apakah daftar itu tidak hanya daftar misalnya penerima dengan besarannya, apakah juga langsung akan masuk kepada perusahaan siapa atau perusahaan apa? Ya itu kan kita belum tahu nanti teknisnya. Mungkin Pak De bisa cermati atau berikan masukan. Nah itu kira-kira seperti apa Pak De? Apakah daftar ini misalnya nanti hanya perlu daftar usulan saja, di mana diberikan berapa besar, apa termasuk langsung terdata dengan perusahaan apa dia ini yang dia berikan begitu? Seperti apa kira-kira menurut Pak De nanti? Ya, kami memandang ini perda ini kan dalam satu di pasal 16 ya. Pasal berapa ya tadi? Pasal 16 Pak. Pasal 16 ya. Ya, intinya tentang pengusulan penetapan daftar program TJSL nah ya. Ya. Penetapan rencana aksi program TJSL lah ini. Saya kira ini pertama kan ada istilah perusahaan wajib TSL. Ya, yang wajib TSL ya. Nah ini perda ini mengatur semua itu, mendata dulu perusahaan-perusahaan besar, kategori BUMN tadi, perseroan hotel berbintang tadi kan, hotel berbintang dan sebagainya kan. Kemudian ada badan usaha non perseroan di sana kan. CP. Itu terdata dulu. Nah, kemudian apa istilahnya, kemudian akan ada istilahnya Pokja ya. Pokja kemudian merancang ini kan usulan yang di pasal 16 ini ya. Kemudian nanti akan terlihat berapa besaran dari semua ini, dari BUMN ini, dari perseroan, BU, badan usaha non perseroan, kemudian persekutuan apa tadi perdata, atau mungkin termasuk koperasi juga gitu. Terdatabase dulu, terinventarisasi. Kemudian sejauh besaran berapa yang akan diberikan, bentuknya apa, barang jasa atau kemitraan atau program kan bisa jadi ada program misalnya pemberdayaan. Ada bina lingkungan kalau saya lihat itu. Di sini disebutkan kalau sudah di pasal-pasal awal itu bentuknya seperti apa gitu. Ya. Seperti itu, Pak Yan. Jadi kan akan kelihatan di sana. Jadi akan kelihatan seperti apa bentuknya. Nah, ini juga disebutkan tadi bentuknya bisa saja program, bisa saja dana, bisa saja juga barang jasa, barang kan? Ya, ini di pasal 8 Pak De. Di pasal 8 ya. Mungkin bisa cermati di pasal 8 ini jenis dana TJSL. Nah, ini tadi disebutkan kemudian juga bentuknya. Nah, bentuk perwujudan dana TJSL di pasal 8 Pak De.
Iya betul. Pasal 8 ya. halaman berikutnya. Ya. Halaman berikutnya ya. Nah ini. Sorry, jadinya pasal 8. Ini bentuk pasal 9 sorry. ya bentuk pasal 9. wujud dana TSL kan. Ya, bantuan barang atau jasa. Barang dan jasa yang seperti saya sebutkan, bantuan pembiayaan pengadaan barang atau jasa, bantuan donasi, program pemberdayaan masyarakat, program-program lah ya. Oh, nah program ini mitraan dan program pemberdayaan binaan masyarakat lingkungan. ini kan bisa bentuknya pelatihan gitu misalnya pelatihan kepada UMKM atau pelatihan kepada masyarakat atau seketrune. Kan bisa jadi seperti itu. Oke. Bagaimana nanti dana ini yang terkumpul yang dikelola ini ini tepat sasaran, terukur, transparansi dan sebagainya, diketahui jumlah besarannya untuk menggulirkan wujud daripada PJSR ini. TJSL ini kan gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini bagus sekali. Jadi didata dulu, ada satu portal, ada Pokja, ada leading sektornya, kan begitu ya. Jadi nanti ini juga memudahkan nanti pemerintah. bisa kebayang berapa. Tapi ini besar sekali angkanya nanti. Dan terukur. Tepat sasaran. Tidak mungkin barangkali sejauh ini sekarang ini berjalan sendiri-sendiri gitu. Sesuai apa niat perusahaan kan begitu. Niat perusahaan. Dan ke depan juga bukan hanya niat perusahaan tapi ada kebutuhan usulan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang diproyeksikan oleh pemerintah usulan kan begitu. Iya, betul. Ini menarik Pak De. Jadi mungkin nanti dalam sebenarnya konteksnya ini mungkin dalam aplikasinya ya, dalam realisasinya, bukan mungkin dalam konteks perdanya. Tapi ini juga menarik, perlu kita cermati. Pemikiran saya adalah begini, ketika nanti pemerintah daerah entah provinsi entah kabupaten kota membuat daftar usulan tadi sesuai amanat perda ini kan begitu. Nah, pertanyaannya apakah usulan tadi yang memang misalnya berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan besarannya berapa itu bisa serta-merta diakomodir oleh perusahaan atau perusahaan punya pertimbangan lain dengan dalih misalnya mereka berkomitmen menyalurkan TJSL-nya dengan besaran sekian tapi mereka tidak ingin sesuai dengan usulan pemerintah tapi mereka punya program sendiri. Mungkin konteksnya berkaitan dengan branding perusahaan misalnya karena kan selama ini CSR juga menjadi bagian dari promosi perusahaan atau bagian menunjang perusahaan. Itu kan nggak bisa kita nafikan begitu. Nah itu kira-kira bagaimana Pak De? Karena di sini juga belum diatur apakah ada misalnya sanksi atau apa, kalau nggak salah ya mungkin belum diatur kalau perusahaan ini mungkin tidak mengakomodir usulan pemerintah, itu maksudnya. Kira-kira bagaimana? Secara sanksi kan tidak diatur memang di perda ini ya, tapi paling tidak mungkin akan kena sanksi sosial ya. Sanksi sosial ya, bukan sanksi administrasi. Tapi ini nanti ke depannya ini ya, portal ini ya, di mana Pokja ini orangnya kan Pokja ini. Medianya kan portal. Nah, ini akan semacam provider dia. Ada usulan, ada dana gitu. Dia terkumpul. Kemudian niatan daripada perusahaan untuk membantu satu titik di sini gitu. Kemudian satu sisi lain ada kebutuhan masyarakat di sini. Nah, ini provider disinkronkan lah. Berarti menjadi jembatan komunikasi juga kan gitu. Jembatan komunikasi dan koordinasi. Antara sesuai amanat undang-undang Provinsi Bali juga. Koordinasi di pelaku yang pengelolaan ini sesuai perda kan begitu. Juga provinsi antar lintas kabupaten kota juga. Juga dalam pewujudan daripada bantuan-bantuan itu artinya ada semacam komunikasi lah pasti. Jadi sebenarnya kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi tadi. Walaupun misalnya Pemda punya usulan, kemudian perusahaan mungkin juga punya kebijakan tersendiri, mungkin itu bagaimana disinkronkan seperti itu. Atau ya mungkin fleksibel. Jadi tidak misalnya rigid usulan ini harus diakomodir, tapi kan minimal mungkin komitmen perusahaan itu kan begitu. Mungkin ketika dia punya pertimbangan, lah mungkin ada semacam atau ya tadi fleksibilitas lah, tidak harus mengacu kepada usulan ini misalnya begitu. Apakah begitu misalnya Pak? Ada semacam negosiasi mungkin? Ya saya rasa begitu. Ini kan dua pihak yang berkepentingan. Harus mempertemukan. Dan dua pihak yang berkepentingan dan punya niatan baik. Sebenarnya kan baik kan gitu. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau komunitas masyarakat di sekitar perusahaan itu ataupun di luar perusahaan itu di suatu wilayah tertentu yang ya ini kan mempadukan istilahnya komunikasi koordinasi
Dan ini luar biasa untuk menggulirkan, walaupun dia tidak secara langsung untuk berdampak kepada pendapatan daerah, tapi kan ini meningkatkan percepatan pembangunan. Karena dari pewujudan tadi kan ada beberapa program, kemudian meningkatkan taraf hidup, taraf kesejahteraan masyarakat di sana. Karena ada yang dibenahi, ada yang dibangun, fasilitas bagus kan, kebutuhan internet dan sebagainya untuk menunjang pendidikan dan sebagainya. Ya ini kan bagus sekali, dan ini pembangunan kesejahteraan masyarakat Bali akan ditopang, akan dipercepat oleh suatu koordinasi yang diatur oleh Perda kali ini tentang DJS, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Nah ini seksi. Kalau Pak D bicara seksi, kalau yang begini-gini seksi. Kalau Pak Gede bicara seksi, saya jadi teringat juga bahwa juga apakah tanda kutip ini akan menjadi seksi juga menjadi alat politik gitu. Karena kan mohon maaf ini ada kekhawatiran juga gitu. Ketika dikoordinir begitu besar dana tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR perusahaan BUMN atau perusahaan swasta atau tadi yang non perseroan, ini kan angkanya demikian besar. Kemudian kita kaitkan dengan konteks pemerintah daerah atau penggiringan maksudnya. Penguasa lah ya, penggiringan penguasa lah, bupati, wali kota, gubernur kan penguasa gitu. Representasi pemerintah daerah kan punya usulan. Nah, ada kekhawatiran yang diusulkan ini adalah sekelompok tertentu atau konstituen dari si penguasa misalnya atau partai politik tertentu penguasa. Apakah tidak ada kekhawatiran seperti itu? Mungkin Hanura memandang. Dan kalau memang kekhawatiran itu ada, seperti apa itu bisa diminimalisir atau minimal bahasa sederhananya adalah Perda ini atau nanti penyaluran TJSL tanggung jawab sosial jangan jadi alat kepentingan politik entah siapa gitu kan begitu. Ya. Wajar Pak ya kalau ada pemikiran seperti itu ya. Ini karena ke depan ini dananya besar ini kalau kita lihat ruang lingkup perusahaannya jumlah yang disebutkan tadi ini puluhan miliar. Ini uang ini digimanain gitu loh. Tapi untuk meminimasi yang tadi kekhawatiran tadi, kepentingan politik transparansi inilah. Akuntabilitasi, transparansi karena ini portal. Itu semua informasi ada di sana. Bank swasta nasional misalkan Bank Permata, ya kan, dia memberikan TJSL senilai berapa, ya, yang lain-lain perseroan, usaha non perseroan dan sebagainya. Nah, ini kan asumsi kami, portal ini kan terbuka. Iya kan? Nah, masyarakat harus mengakses, publik mengakses ini loh CSR. Dan perwujudannya apa? Itemnya. Jelas. Nah, jelas di sini. Barang dan jasa, program-program. Masyarakat ya silakan mengecek di portal itu apa yang bisa kami proposalkan, ajukan proposal kebutuhan apa. Jadi sebenarnya setiap kelompok transparansi masyarakat, inilah yang. Jadi kan sebenarnya kalau begitu setiap kelompok masyarakat yang di daerahnya ada operasi perusahaan, mereka berhak dong mengajukan. Berhak. Nah kan nanti akan menjadi pertanyaan ketika mereka berhak mengajukan. Ini kan pasti ada seleksi mungkin misalnya. Nah ketika yang nggak dapat mungkin merasa oh ini kok saya nggak dapat, sedangkan kami lo berada di sini dok, kelompok ini dapat. Nah itu mungkin seperti apa? Dan menurut hemat kami mungkin kewenangan dari perusahaan itu juga apa namanya, ada kewenangan perusahaan tadi. Kewenangan perusahaan tadi ya. Pemerintah sekarang misalkan masuk ke portal, ajuan harus melalui portal misalkan. Nah, kemudian dimonitoring ke perusahaan itu sendiri. Ya. Ada suatu kewenangan karena yang punya duit ke mereka. Ya, jadi tidak serta-merta usulan tadi kan. Perusahaan juga punya kewenangan. Selagi memang untuk isu-isu publik yang untuk memperdayakan masyarakat, untuk bantuan pendidikan, itu masyarakat punya hak. Perusahaan punya kewenangan. Saya kira dan transparansi ada di sana. Saya kira itu meminimais lah kalau boleh dibilang dari pendidikan politik. Ya, karena gini Pak, sepengetahuan saya. Bukan adalah kekuasaan gitu ya. Sepengetahuan saya, ini kan DPR RI misalnya, anggota DPR yang di komisi-komisi tertentu yang ada BUMN-nya misalnya. Saya nggak menyebut komisi berapa. Itu kan mereka bisa ada nego, ada lobby kepada si BUMN untuk menyalurkan suatu CSR atau CJSL misalnya di titik tertentu. Baik, itu mungkin murni kepentingan masyarakat gitu. Tapi kan si anggota DPR ini punya semacam power gitu untuk meminta BUMN salurkan ke sini. Karena BUMN hierarki ya. Karena dia karena dia mitra kerja misalnya, mitra kerja suatu komisi gitu misalnya. Nah, tapi saya membayangkan ketika nanti ada portal ini, apakah anggota dewan itu harus usulannya pemerintah daerah gitu misalnya. Ini kan menjadi menarik juga kalau kita kaji secara perspektif politik gitu, Pak. Ya, menarik. Memang itu di luar kuasa ya.
ya. Tapi paling tidak sekali transparansi ini yang meminimais praktek-praktek seperti itu. Masyarakat akan menilai. Sanksi sosial dari masyarakat ini besar. Tidak hanya kepada individu, kepada perusahaan itu. Oh, ini tebang pilih ini. Nah, itu tadi. Ini baru begini, di sana larinya. Nah, itu. Kami yang sudah sekian lama belum bisa karena ini hukum alam. Karena transparansi ini. Transparansi portal yang bisa diakses oleh publik ini penting. Jadi penekannya di sana untuk berjalannya juga hal-hal lain yang diatur oleh Perda ini tentu akan membantu sekali dalam ini regulasi aturan sehingga bisa tertib dan bisa berjalan lancar. Jadi intinya poinnya jangan sampai menjadi alat kepentingan politik atau kepentingan elektoral suatu kelompok politisi. Kelompok politik kan begitu. Saya kira saya yakin dengan sistem transparansi ini segala bentuk yang Pak Yan sampaikan tadi, saya rasa ini tidak akan sebegitu itunya jalan karena ada kontrol yang di luar ini, kontrol masyarakat kan. Apalagi yang punya uang kan perusahaan gitu. Yang punya uang perusahaan. Kan mungkin mereka juga nggak mau digiring untuk dan citra perusahaan itu juga dipertaruhkan di sini. Kalau mau terjebak kepentingan politik. Terjebak dalam pendidikan politik, citra perusahaan dipertaruhkan. Karena ini keterbukaan yang sudah dibangun lewat portal tadi. Ya, ini menarik Pak. Jadi kita kan mewanti-wanti mengantisipasi. Ya, ini menarik. Niat baik, tapi kan jangan sampai terjebak kepada kepentingan politik atau kepentingan elektoral suatu kelompok kan begitu. Dan perusahaan dipertaruhkan citranya. Citra perusahaan juga dipertaruhkan. Ini bukan main-main gitu loh. Nah, mungkin terakhir Pak sebagai sebuah bagian dari closing, mungkin harapan dari Hanura Bali sendiri kan juga di DPRD Bali Hanura punya perwakilan tergabung dalam fraksi Hanura, PSI dan Nasdem kalau tidak salah terhadap pembahasan perda ini yang sebulan ke depan. Walaupun waktunya cukup cepat, singkat sebulan, tapi kan dari sisi kualitas dan dari sisi tadi proyeksi antisipasi yang mungkin di luar bayangan kita bisa menjadi bagian lah antisipasi dari perda ini, mungkin seperti apa? Ya, ini sekali lagi kami apresiasi Bapak Gubernur ya sudah mengajukan beberapa perda yang cukup esensi, yang penting untuk Bali ke depan di di tengah beliau yang sebentar lagi untuk periode pertama ini dan perda-perda yang penting dan seksi untuk kemajuan Bali, ya pembangunan Bali, menyangkut peningkatan APBD PAD. Dan ke depan juga akan ada ruang fiskal, kemudian ada hal-hal yang bisa dibangun untuk pemulihan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, kan gitu ya. Pungutan tadi usahawan gitu ya. Tadi. Dan juga CSR ini juga mempercepat, artinya ada regulasi yang mengatur yang barangkali sejauh ini berjalan sendiri-sendiri. Padahal dana itu besar. Ini kan bermain di data, berapa BUMN yang ada di Bali, 14. Kemudian berapa perusahaan terbatas gitu ya, PT dan non-PT, non perseroan. Dan itu akan jumlahnya sangat besar dan ini dikoordinasikan, disalurkan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Bali yang memerlukan bantuan, program-program, barang dan jasa dan sebagainya itu. Dan ini bagus Pak. Jadi saya gembira sekali ini tentang ini untuk bisa diatur mengenai perusahaan-perusahaan yang wajib mempunyai kepedulian terhadap komunitas masyarakat dan Bali pada umumnya. Terima kasih Pak De. Sudah sangat jelas sebenarnya kita bedah, walaupun beberapa pasal tadi kita bedah, ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi teman-teman DPRD Bali khususnya yang mengawal perda ini 1 bulan ke depan untuk bisa ketok palu dan paripurna lah tugas dan warisan Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster di periode pertama kepemimpinan beliau, meletakkan fondasi yang begitu kuat untuk Bali era baru kan begitu harapannya. Ya, terima kasih Pak De. Kita akan mungkin bedah lagi dari perspektif, tadi kita undang pengusaha Pak De teman-teman pengusaha, mungkin teman-teman di Kadin juga atau di HIPMI juga, Pak De kan juga pernah di HIPMI, nanti kita akan undang bagaimana sebenarnya perspektif mereka lah terhadap perda TJSL atau CSR perusahaan ini dan
bagaimana mungkin komitmen mereka untuk turut menyukseskan implementasi dari Perda ini. Kita akan sambung Pak De di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih sudah bersama channel Hanura Bali Official. Salam Hati Nurani. Salam Hati Nurani.